Nah, di sini kakak mau ngelanjutin tentang reaksi kimia yang kemarin. Jadi ini ada rumus buat nentuin produk atau hasil. Produk atau hasil ini ada kation plus anion sama dengan kation plus anion. Nah, contohnya di sini ini ada senyawa 2Na plus Cl2 menjadi menghasilkan 2NaCl2. Ini suatu produk. Nah, ini si Na plus Cl ini dia namanya reaktan. Terus si 2NaCl yang di sini ini namanya produk. Nah, terus ini juga ada 2. Nih misalnya kayak di depan Na ini ada 2-nya tuh 2 besar. Di sini Cl2-nya tuh dia 2 kecil. Nah, ini namanya koefisien. Terus si panah ini namanya perbandingan reaktan dan produk. Si panah ini tuh. Terus kita lanjut aja ke soal nomor 1 di tabel hasil sementara. Kemarin ada senyawa Ki plus PbNO3. Nah, ini hasilnya apa? Nah, sebelum kita nentuin hasilnya, kita harus bisa mecah senyawa Ki ini sama PbNO3. Soalnya ini bukan senyawa satu kesatuan. Dia senyawa pisahan gitu, senyawa tunggal semuanya. Ki, PbNO3. Cara kalian bisa tahu senyawa tunggalnya tuh, kalian harus tahu si senyawa anion kation. Senyawa anion kation itu ini ada di tabelnya. Terus kalau dia kation, muatannya juga dia positif kalau kation. Tapi kalau anion dia muatannya negatif tuh. Muatannya pada negatif semua, negatif. Kalau si kation dia positif semua muatannya. Tuh positif. Terus ada juga yang dia belum kecantum di tabel ini, kayak golongan 1 sampai 3 dia belum kecantum. Itu kakak udah kasih juga kok di grup. Golongan 1 sampai 3 itu dia positif hasilnya tuh. Tapi ada angkanya tersendiri, muatannya tersendiri. Nah, setelah itu kita pisah dulu ya yang si senyawa tadi. Senyawa K plus I. K itu dia senyawa apa? Kalium. Kalau I iodium, Pb itu timbal, NO3 nitrit. Pb plus NO3. Nah, kalau udah dipisah-pisahin gini, kita cari di si tabel kation anion. Kalau si K itu hasilnya itu muatannya positif aja. Plus. K itu plus. Kalau I dia muatannya, cari di sini I itu min. Pb, sekarang kita cari Pb muatannya nih 2 plus. Taruh di atas si Pb. Terus NO3 dia muatannya apa? Nih, NO3 dia muatannya min. Taruh. Kalau kita udah nyari muatannya, kita langsung aja masukin ke rumus. Rumusnya ini yang kation anion. Jadi cara ngerjainnya tuh gini. Kita ngambil kation dari kiri, anion dari kanan. Nih, ngambilnya kayak gini. Terus kationnya kita ngambil dari kanan, anionnya dari kiri. Nah, kayak gini. Langsung aja dimasukin kationnya K, anionnya NO3, KNO3 plus kationnya Pb2 plus, taruh Pb2 plus, anionnya dia I, anion itu negatif ya, Pb doang, Pb, terus si anionnya dia I, PBI. PBI nih, kita pengen tahu dia setara atau enggaknya, lihat muatannya. Pokoknya semua muatannya tuh harus jadi 0. Contohnya si muatan K sama NO3, dia muatannya si K itu positif, NO3 dia muatannya negatif. Jadi dia udah sama-sama 0, udah seimbang. Jadi langsung kita catat aja. Kalau si PB itu dia
muatannya 12, kalau si I dia muatannya min. Jadi ini belum seimbang kan, soalnya hasilnya dia harus 0. Jadi si I ini harus nyumbang muatan buat di senyawa ini. Nah, nyumbangnya tuh hasil berapa dia yang bisa jadi 0. Nambahin 2 plus ini berarti 2 min. 2 min atau min 2 ya, ditambah 2 plus jadinya 0 kan, seimbang. Nah, terus si hasil muatan ini nggak bisa kita taruhnya di sini, misalkan 2 min, nggak bisa kayak gitu, taruhnya tuh di sini, jadi koefisien tuh, jadi KNO3 plus PbI2. Nah, kalau misalkan kita udah taruh koefisien dari hasil penyetaraan ini, kita taruh juga di depan si reaktan. Nah, taruh juga. Kalau misalkan intinya gini, kalau misalkan dia nggak seimbang nih kayak ini, berarti dia harus nyumbangin ke sini, taruh di bawah si senyawa I-nya, kan senyawa I. Terus di sini juga dia harus naruh di senyawa yang ada I-nya, jadi 2 KI. Ini seimbang. Terus ini ada PbNO32. Nah, ini ternyata ada koefisien juga. Koefisien yang belum kita masukin ke si suatu hasil. Nah, PbNO32-nya tuh taruhnya di sini. 2KNO3. Kenapa naruhnya dia enggak di sini? Di si NO32 ini kayak ini. Kenapa? Enggak bisa taruh di situ, soalnya dia si K-nya dia udah si I-nya dia punya muatan 2, terus si K-nya juga dia punya muatan 2. Kalau misalkan dia taruhnya di sini, berarti si NO3 nilainya 1, terus si K-nya juga nilainya 1. Nah, sekarang kita coba setarain tuh kayak gini, KI PB NO3 ini buat di senyawa yang si reaktan, ini si produk, ini reaktan, produk. Nah, si K I PB NO3. Nah, si jumlah K yang di kita catat dulu di sini aja. 2KNO3 tambah PbI2. Nah, jadi 2KI tambah PbNO3 2 menghasilkan senyawa 2KNO3 2 ditambah PbI2. Nah, si 2KNO3 itu dia kalium nitrat. Kalau PbI2 itu timbal iodid gitu, timbal iodid. Pokoknya biar kalian tahu gitu hasilnya dia bener. Nah, kalian harus tahu si suatu produknya, si asam sama basa lemahnya itu harus tahu apa aja sih golongan asam lemah, asam kuat, terus basa lemah, basa kuat harus dihafalin biar hasilnya juga bener gitu, si produknya bener. Nah, sekarang lanjut ke sini. Ini jumlah si K di reaktannya ada 2. Kenapa ada 2? Karena ini nih, kan di depan si K-nya ada 2, jadi dikali gitu loh. 2 dikali K 2K. 2 dikali I 2I. Terus si PB-nya dia ada 1. NO3-nya ada 2. I-nya 2 ya, ini I-nya 2. Terus ini juga di kanannya di si produk K-nya ada 2, karena 2K 2NO3 berarti K-nya 2. Terus NO3-nya 2NO3 jadi 2 dikaliin. Terus si PB-nya dia ada berapa? Ada 1. Taruh. Terus si I-nya dia ada berapa? Ada 2. Nih, 2 dari si koefisien I-nya 2. Setara kan, K-nya 2, reaktan sama produk setara, I-nya setara, PB-nya setara, NO3-nya setara. Nah, jadi ini merupakan hasil yang setara, udah setara. Jadi ini PbI2 ya,
PbI 2. Ini soal yang pertama. Lanjut kita ke soal yang kedua. Diisi apa? Hasil sementara kalian itu. Hasil sementaranya tuh tadi tuh. Nah, di hasil sementara yang senyawa kedua itu ada senyawa K2CrO4 ditambah HCl. Nah, ini juga bukan senyawa satu kesatuan. K2 sama CrO4 bukan. H sama Cl bukan satu kesatuan. Dia senyawa tunggal masing-masingnya. Sekarang kita dipisah dulu aja kayak tadi. Caranya itu dipisah dulu awalnya. CrO4. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen tahu dia bisa kesatuan atau enggak, kalian harus tahu sih senyawa anion kationnya itu. Harus tahu biar ntar enggak bingung. Nah, sekarang kita cari aja. Tadi si nilai K-nya tuh dia plus, K-nya plus. Terus si CrO4-nya itu dia hasilnya CrO4. CrO4-nya ini hasilnya dia 2 min. Terus si H ini dia hasilnya plus ya. Terus si Cl ini dia hasilnya min. Cl dia min. Kenapa si H ini nggak ada di tabel ini? Dia itu pokoknya antara golongan 1 sampai golongan 3 itu dia nggak ada yang nggak dicantumin di sini tuh. Jadi kalian harus tahu kalau misalkan si golongan 1 sampai 3 itu dia muatannya positif, tapi jumlah muatannya dia beda-beda. Ada pokoknya udah kakak share. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah ketahuan muatannya, langsung aja dimasukin ke rumus yang ini. Kation anion, masukin ke rumus. Ini kation, anion, anion. Nah, kayak gini rumusnya. Langsung dimasukin aja. Ini kan si K sama si Cl. Dia merupakan senyawa yang seimbang. Berarti langsung dicatat aja. KCl plus. Nah, si H ini sama CrO4 dia nggak seimbang. Jadi si H-nya harus nyumbangin 2 plus 2. Ini KCl. Ini KCl plus H2. Kenapa H2? Karena dia harus nyumbangin muatan biar dia bisa seimbang. Nah, si jumlah muatannya itu dia nggak bisa di sini. Kakak ingetin lagi, nggak bisa di sini. Tapi ditaruhnya tuh di bawah. Terus H2CrO4. Nah, ini seimbang. Nah, terus jangan lupa lagi si muatan tadi yang udah jadi koefisien di sebelah si produk, taruh juga dia di koefisien si yang ada H-nya, berarti di sini koefisiennya. Nah, 2 KCl. Terus yang si K-nya dia udah. Nah, langsung ke atasin 2 aja, KCl plus H2CrO4. Nah, dia merupakan senyawa yang seimbang. Kita setarain dulu penyetaraan. Cara setarainnya kayak tadi, si K-nya dicatat, si CrO4-nya dicatat, terus H-nya Cl, K CrO4, HCl. Nah, ini buat reaktan, ini buat produk. Nah, di si reaktan ini coba lihat K-nya ada berapa? Ada 2 ya K-nya. Nah, 2. Terus si CrO4-nya juga dia ada 1. Terus H-nya dia ada 2 karena 2 dikali H jadi 2H, 2. Terus Cl-nya juga dia ada 2 dikali Cl, 2Cl. Nah, di sini dia belum senyawa seimbang. Tadi kan ada si
koefisien yang di sini yang di kiri. Nah, si koefisien ini dia juga harus ada di si produk. Koefisiennya tuh harus ditaruh di si produk. Ini kan K2. Nah, jadi di sini ditaruhnya. Kenapa Kak nggak di yang di K2? Soalnya kalau misalnya di K2 nanti nggak seimbang. Si CL-nya dia jumlahnya cuma 1. Pokoknya kalian harus bisa nyimbangin gitu loh. Bisa dinyimbangin nih. Kita lihat K-nya dia 2 kali K, berarti K2. K-nya ada 2. CL kali 2, 2 CL. Nih, si H-nya dia ada 2. CR4 nya dia ada 1. Tuh, seimbang kan? Pokoknya kalian harus bisa nyeimbangin si suatu reaksinya. Kalau misalkan ini nih ada koefisien di sini, berarti dia harus nyumbang juga ke si produknya. Terus kalau misalkan di si produknya dia nih kayak koefisien si H itu, koefisien si H, dia harus nyumbang juga ke si suatu reaktan. Pokoknya harus setara. Nah, caranya tarainnya tuh yang di sini, ini caranya kayak gini. Kalau misalkan kalian ragu ini setara atau enggak, kalian dijabarin kayak gini penyetaraannya. Kayak gitu. Pokoknya harus tahu juga nih si suatu produk ini, suatu produk si asam kuat, basa kuat. Kalau misalkan ada senyawa ini, H-nya berarti dia asam. Kalau ada Na atau Cl ini dia basa. Enggak ding. Kalau si Na dia basa. Si Na dia basa. Kayak gitu. Terus sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu ada senyawa CaCO3 plus HCl menghasilkan suatu senyawa apa? Ini ntar dicari ya, KCl dia apa senyawanya, H2CR4 apa. Terus ini dicari juga nih, si KNO3 apa senyawanya, PBI2 apa senyawanya. Nah, lanjut ke sini, Ca. Si Ca itu sama CO3 bukan senyawa satu kesatuan, misah juga dia. Terus si HCl juga dia misah, bukan satu kesatuan. Nah, kita cari di sini si Ca. Ca tuh dia jumlahnya 2 plus. Kita pisah dulu aja kayak tadi ya. Ca plus CO3 ditambah H ditambah Cl. Nah, si Ca-nya tadi jumlahnya berapa? 2 plus. Taruh sini 2 plus. Terus si CO3 ini jumlahnya CO3 nih. CO3 dia jumlahnya 2 min. Terus si H itu dia jumlahnya 1. Pokoknya paling gampang itu H sama Cl. Dia nggak ada jumlah si muatannya. Dia cuma H plus C sama Cl doang. Plus sama min. Kayak gitu. Terus langsung masukin aja ke rumus nih kayak gini. Set, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, kayak gitu. Berarti langsung masukin aja. Ini kan Ca plus Cl. Langsung aja. Ca itu dia senyawanya seimbang 2 plus, berarti langsung catat 2. Kalau si Cl ini dia nggak seimbang, jadi harus nyumbangin juga kayak tadi 2. 2-nya nggak bisa taruh sini. 2-nya nggak bisa ditaruh sini. Jadi si Cl-nya tuh si 2-nya taruh sini. Di bawah, jadi koefisien. Taruhnya di bawah, jangan di atas sini. Itu salah. Taruhnya di bawah. Ditambah ini si H-nya juga dia belum seimbang, soalnya CO3-nya dia 2. Biar seimbang juga dia harus nyumbang muatannya 2 plus. Jadi taruh di sini ya. Pokoknya nyumbang muatan taruhnya di bawah sini. Terus si CO3-nya langsung dimasukin aja. CO3. Nah, tadi masih ingat kan si Cl sama si H-nya dia masih mereka nyumbang muatan. Nah, si Cl-nya dia nyumbang muatan harus ditaruh juga di reaktan. Taruh sini. Terus si H2-nya juga dia yang udah nyumbang taruh di sini ya, di H.
Nah kayak gini aja, langsung aja, soalnya kalau gini juga udah seimbang kok, udah seimbang. Ini langsung kita pindahin aja. CaCl2 tambah H2CO3, setarain, penyetaraan. CaCO3 HCl. Nah ini juga CaCO3 HCl. Ini Ca di si reaktannya ada berapa? Ada 1, taruh 1. CO3 nya ada berapa? 1, taruh 1. H nya ada berapa? Ada 2 ya. Ini 2 kali H jadi 2H. Cl nya ada 2, 2 kali Cl 2. Terus si Ca nya dia ada 1, CO3 nya ada 1, nih ada 1 CO3. Terus si H nya juga dia ada 2, nih H2, ini ada 2. Terus si Cl nya dia ada 2. Seimbang kan, 1 1 1 1 2 2 2 2. Ini jangan seimbang. Pokoknya kalian tuh jangan lupa pokoknya muatannya dilihat muatannya awalnya tuh. Kalau dia belum seimbang berarti kita harus taruh di koefisien di bawah si suatu senyawanya. Ini kan H, senyawanya belum seimbang, taruh di bawah si H. Si Cl belum seimbang, taruh di bawah si Cl. Kayak gitu. Terus jangan lupa taruh juga di si reaktannya. Taruh si H2 ini taruh di sini 2. Si Cl-nya juga dia taruh di sini 2. Nggak bisa kayak gini taruh kayak gini. Soalnya kok kayak ini jumlahnya jadi 4, bukan 2. Malah jadi nggak seimbang, jadi taruh gini aja. Pokoknya kalian pintar-pintar nyeimbanginnya aja. Sama harus tahu sih suatu senyawanya nih. Suatu senyawanya harus tahu, dihafal. Terus sekarang ada senyawa keempat. Itu ada HCl plus NaOH. Nah jadi senyawa apa? Kita turunin lagi kayak tadi. Si HCl sama NaOH tuh bukan satu senyawa kesatuan. Di H plus Cl tambah Na plus OH. Nah muatannya kita cari dulu. Si H itu apa muatannya? Dia nggak kecantum di tabel ini jadi plus. Muatannya plus. Terus si Cl juga dia min muatannya. Terus Na juga dia plus muatannya. OH dia min. Nih, si H dia plus, udah kan? Dia nggak ada di sini, nggak ada. Kalau si Cl dia min, nih Cl dia hasilnya min. Kalau si Na dia hasilnya plus. Na mana Na nih hasilnya plus. Kalau si ini juga si OH dia hasilnya min. Tuh min. Jadi kalau misalnya kayak gini dia nggak ada jumlah muatannya, ini udah termasuk senyawa seimbang. Jadi langsung aja ini ke sini. Ini langsung ke sini. Langsung aja. Jadi HCl, HOH. Nih, ini HOH ya. HOH. Senyawa HOH itu nggak ada. Ini kan H-nya ada 2. Pokoknya senyawa HOH tuh nggak ada di kimia tuh, HOH gitu, nggak ada. Berarti kalau ini H-nya ada 2, O-nya 1, tinggal catat aja kayak ini. H2O ditambah NaCl. Nah kayak gini udah seimbang kok. H2O tambah NaCl. Terus setarain lagi kalau masih bingung. Nah HCl NaOH terus HCl NaOH.
Nah, si H-nya ini si reaktannya ada berapa? Ada 1 H-nya, catat 1. Si Cl-nya ada berapa? Ada 1, catat 1. NaOH-nya ada berapa? Ada 1, catat 1. OH-nya ada berapa? Ada 1. Di sini si H-nya ada berapa? Ada 1. Terus si Na-nya dia ada berapa? Ada 1. Si Cl-nya ada berapa? Ada 1. Nah, si OH-nya dia kemana? Dia kan tadi udah dicatat nih H-nya 1 di sini. Nah, sisa kan H1. Nah, si H1 itu dia si jumlah si OH. Berarti jumlah OH-nya dia ada 1. Seimbang, setara, kayak gitu.